Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masih akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran keempat dengan muatan terpadu IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Pada muatan IPA kita akan belajar manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Pada pembelajaran Indonesia kalian akan belajar menarik kesimpulan dari suatu paragraf. Pada muatan PPKN kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dari sila ketiga. Untuk muatan IPA, sekarang kita akan belajar manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu dengan gambar berikut. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Ini gambar pohon, ini makhluk hidup, manusia, dan sebagai jenis hewan. Jadi proses ini menjelaskan bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia bernapas, mengeluarkan karbon dioksida, dan nanti akan dibutuhkan oleh tumbuhan seperti fotosintesis. Ini dengan ketergantungan antara manusia dan tumbuhan. Selanjutnya, tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Kalian harus mencari 5 manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Berikut manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. 1. Sebagai sumber oksigen dan menyerap karbon dioksida. Sebagian besar tumbuhan dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai sumber makanan dan sumber oksigen. Sebagai sumber oksigen, tumbuhan mengeluarkan oksigen yang dihirup makhluk hidup dan menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan makhluk hidup. Yang kedua, sebagai obat atau menambah imunitas tubuh. Tumbuhan juga sering kali dimanfaatkan sebagai obat atau makanan dan minuman untuk menambah imunitas atau daya tahan tubuh. Misalnya, dalam membuat empon-empon dengan memanfaatkan jahe, kunyit, temulawak, dan rimpang lainnya. Yang ketiga, mengurangi polusi udara di kota besar dan di tempat tinggal. Dengan adanya tumbuhan, salah satu fungsinya adalah menyerap dan mengurangi polusi, terutama di kota-kota besar. Tumbuhan banyak ditanam di taman kota dan di pinggir jalan dengan tujuan menyerap polusi sehingga memberikan kualitas udara yang lebih baik. Salah satunya adalah pohon trambesi. Sedangkan untuk di rumah dapat memilih tanaman lidah mertua, lidah buaya, sirih gading, dan bunga lili untuk mengurangi polusi sekitar. Yang keempat, sebagai tempat tinggal manusia dan hewan. Hewan menggunakan pepohonan untuk membuat sarang atau tempat tinggal. Tidak jauh berbeda, manusia juga memanfaatkan tumbuhan sebagai tempat tinggal. Bedanya, penggunaan tumbuhan oleh manusia sebagai tempat tinggal memerlukan pengolahan terlebih dahulu, misalnya menggunakan kayu dan bambu sebagai rangka rumah. Kayu juga digunakan sebagai sebagian besar bangunan tradisional dan modern sebagai bagian dari rumah seperti pintu dan jendela. Yang terakhir, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yaitu mencegah longsor, erosi, dan abrasi pada tanah.
Cengkraman akar tanaman terhadap tanah terbukti dapat mencegah terjadinya erosi dan longsor. Ada beberapa jenis tumbuhan yang digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah dan mencegah erosi seperti alpukat, nangka, cempedak, mahoni, beringin, kopi, bambu, dan cempaka. Untuk tumbuhan yang dapat digunakan untuk mencegah abrasi atau pengikisan pantai akibat gelombang pasang surut air laut, dapat menanam mangrove di tepi pantai. Selanjutnya, untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan menentukan kesimpulan dari setiap paragraf. Masih ingatkah kalian dengan teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak? Kemarin kalian telah menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Sekarang kita akan menentukan kesimpulan dari setiap paragraf. Apakah kesimpulan itu? Kesimpulan adalah suatu kalimat yang disampaikan yang diambil dari ide pikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Kesimpulan juga disebut gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Jadi, untuk menarik kesimpulan, kita terlebih dahulu harus menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Selanjutnya, kita tarik kesimpulan dari ide pokok tersebut. Contoh, ini paragraf ke-1, kita cari ide pokok dan kesimpulannya. Paragraf ke-1 kita bacakan dulu secara keseluruhan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ini paragraf ke-1 ya. Selanjutnya kita menentukan ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf ini yaitu ada di awal paragraf, yaitu ide pokoknya yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ini ide pokoknya. Selanjutnya, dari ide pokok ini kita akan menarik kesimpulan. Karena jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, satunya di Indonesia, maka kesimpulannya jagung sangat penting di Indonesia karena menjadikan makanan pokok Indonesia. Jadi kesimpulannya jagung sangat penting di Indonesia. Kalian boleh menulisnya dalam bentuk tabel. Dia teks paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ide pokoknya seperti kita tadi sudah bahas, ide pokoknya ada di awal yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagai latihan, kalian tentukan ide pokok dan kesimpulan dari paragraf kelima. Kalian tulis dulu paragrafnya, kemudian tentukan ide pokoknya dan tarik kesimpulannya. Kerjakan di buku tugas kalian. Selanjutnya, untuk muatan PPKN kita akan belajar nilai-nilai sila Pancasila. Amati kedua gambar berikut. Gambar ke-1 adalah gambar anak-anak yang sedang bergotong royong kerja bakti, saling bekerja sama membersihkan lingkungannya. Yang kedua adalah gambar anak-anak yang sedang diskusi, yang sedang bermusyawarah. Gambar ke-1 adalah contoh gambar perilaku sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu diantaranya itu bekerja sama, saling bantu-membantu, membersihkan lingkungan.
Gambar kedua adalah penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu contohnya itu bermusyawarah. Selanjutnya, kalian cari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Adapun nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yaitu 1. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. 2. Cinta dan bangga kepada tanah air. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti materi hari ini? Jika kalian sudah mengerti, silakan kerjakan tugasnya di buku latihan, di buku tugas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.